pada kesempatan ini, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah. Tema pada pertemuan kali ini adalah tentang taharah ya. Apakah kalian sudah tahu pengertian mengenai taharah? Baiklah. Taharah dalam bahasa disebut dengan bersuci ya. Artinya itu dalam si bahasa itu adalah bersuci. Namun menurut istilah adalah menyucikan badan, pakaian dan tempat dari hadas dan najis. Oke. Toharoh terbagi dua. Toharoh dari hadas ya tadi, dan toharoh dari najis, itu membersihkan diri, pakaian dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. Begitu ya. Pengertian najis dan hadas. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor. Sedangkan menurut syara berarti kotoran yang mengakibatkan sholat ibadah tidak sah. Seperti darah ataupun air kencing. Begitu ya. Adik-adik, anak-anakku sekalian. Bahwa yang menjadi dasar hukum adanya kita harus bersuci adalah di surat Al-Baqarah ayat 222. Itu ya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan di dalamnya ada orang-orang yang membersihkan diri. Allah menyukai orang yang membersihkan diri. Ini di surat At-Taubah. Kemudian Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junaban fatahhiru. Nah, itu yang menjadi dasar daripada hukum bersuci. Ditinjau dari kedudukannya dan hukum penggunaannya, maka air sebagai alat bersuci. Kemudian air ditinjau dari pembagiannya. Yang pertama ada air suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan itu artinya dia itu jasadnya itu suci dan bisa mensucikan, artinya bisa digunakan untuk bersuci. Yaitu apa saja? Air laut, air hujan, air sumur, mata air, air sungai, air es, air embun dan sebagainya yang bersih ya. Seperti itu. Kemudian benda-benda padat selain air juga bisa digunakan, yaitu antara lain dengan batu ya. Dengan menggunakan tiga buah batu dengan syarat yang dapat membersihkan. Satu, belum mengering, belum berpindah, tidak bercampur, tidak melebur. Kemudian batu tidak basah, batu dalam keadaan suci. Itu ya. Nah, bila tidak ada air, maka kita diperbolehkan menggunakan benda padat. Selain batu juga bisa dengan syarat memiliki kriteria. Satu, suci. Yang kedua, padat dan kering. Yang ketiga, mampu menyerap dan menghilangkan najis. Ya. Yang keempat, bukan benda yang dihormati. Ya. Kemudian macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama, najis muhopapa ini ya. Seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Nah, ini cara membersihkannya paling mudah. Dibersihkan terlebih dahulu sifatnya ya, zatnya, sehingga warna bau dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian air yang suci
dan mencucikan tersebut dipercikan ke dalam tempat ataupun ke tempat benda atau benda yang terkena najis tersebut. Kemudian dikeringkan dengan kain atau benda yang lain yang suci, ya. Kemudian untuk selanjutnya najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ya. Ini najis yang sedang. Mutawasitoh ini merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhafafah dengan mughaladhah. Dan najis ini yang keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani. Nah, najis ainiyah ini adalah najis yang berwujud atau tampak, masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah najis mughaladhah. Najis mughaladhah adalah najis yang sangat berat, ya, seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak hasil persilangan dengan hewan lainnya. Cara mencucikannya lebih dahulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali. Ya, salah satunya dicampur dengan tanah ataupun pupuk gitu ya. Kemudian di sini kita akan bicarakan mengenai hadas. Hadas itu adalah suatu keadaan seorang dianggap tidak suci gitu ya. Baik itu dikarenakan habis misalnya junub gitu dan sebagainya. Hadas itu terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar bagaimana cara mensucikannya? Untuk hadas besar itu dengan baru mandi gitu ya, dengan mandi. Kemudian untuk hadas kecil kita harus dengan berwudu. Nah, salah satu syarat ibadah sholat juga itu harus berwudu. Rukun wudu ada 6, yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai dengan mata kakinya, yang keenam adalah tartib, artinya berurutan. Kemudian sunnah-sunnah wudhu ada beberapa ya. Yang pertama membaca basmalah, kedua membasuh kedua telapak tangan, yang ketiga berkumur-kumur, yang keempat menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengusap seluruh kepala, kemudian membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali, itu juga merupakan sunnah daripada wudhu. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Kemudian wudhu dilakukan tanpa pertolongan orang lain. Kemudian wudhu dilakukan secara berturut-turut, artinya tidak menunggu kering dulu gitu ya. Kemudian menggosok anggota wudhu agar lebih bersih, itu juga merupakan sunnah. Kemudian menjaga agar percikan air tidak kembali ke badan, itu juga sunnah. Kemudian tidak bercakap-cakap atau ngobrol ya. Kemudian berdoa setelah wudhu, itu juga merupakan sunnah ya. Baik anak-anak, lanjut kita hal-hal yang membatalkan tentang wudhu kita, yaitu satu, kentut ya, buang angin. Yang kedua, buang air besar gitu ya. Yang ketiga, bersetubuh. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Dan yang ketiga, tidur yang nyenyak gitu ya. Kemudian hikmah bersuci bagi seorang muslim, yaitu menyadari fitrahnya sebagai manusia yang suci gitu ya.
kemudian menjaga harkat dan martabat sebagai manusia, yang ketiga menjaga harkat martabat agama, kemudian menjaga harkat martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan berkah. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.